Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya Pastor Leonardo Gultom menyampaikan renungan tentang keluarga dalam edisi motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Kita akan membahas sedikit prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar keluarga yang harus dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa tidak ada dasar lain bagaimana untuk membangun dasar keluarga itu, yaitu harus di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari kita lihat ada 5 prinsip atau nilai-nilai dasar keluarga yang harus dibangun di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu keluarga yang dibangun, dasarnya pertama adalah harus dibangun di dasar cinta atau kasih. Tidak ada keluarga yang tidak ada persoalan, tidak ada keluarga yang tidak ada pergumulan, tetapi semua itu bisa dilewati kalau dasarnya adalah cinta atau kasih, maka semua itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah prinsip yang kedua atau nilai-nilai dasar keluarga yang kedua adalah bahwa keluarga yang bahagia harus ada dibangun sebuah komunikasi. Kenapa perlu komunikasi? Karena komunikasi itu memegang peran penting dalam membangun dasar kehidupan, membangun rumah tangga. Sering cekcok, sering terjadi salah paham dalam rumah tangga karena tidak adanya bangunan yang baik, yaitu membangun sebuah komunikasi antara satu sama lain. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu hamba Tuhan, bahwa komunikasi itu perlu dibangun terus menerus sampai menuju pada kedewasaan di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah kita harus sadar betul bahwa ketika kita membangun keluarga, membangun dasar keluarga, kita harus sadar betul bahwa keluarga itu adalah proses pembelajaran, adalah sebuah perubahan proses kehidupan untuk kedewasaan di dalam Tuhan. Jadi yang tadinya kita sendiri, sekarang kita harus membangun itu, karena rumah tangga itu adalah proses kehidupan dalam kedewasaan itu. Jadi kita harus sadar bahwa dalam rumah tangga adalah harus berubah semuanya yang ada, tidak lagi sendiri-sendiri, tetapi itu firman Tuhan berkata mereka bukan dua lagi tetapi menjadi satu. Artinya adalah bahwa kesepakatan bahwa dalam rumah tangga itu ada perubahan sebuah proses kehidupan. Yang keempat adalah bahwa di dalam dasar prinsip nilai-nilai yang dibangun dasar keluarga itu harus ada keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Banyak hal. Mengenai pendapatan, pengeluaran, atau apapun itu. Dalam rumah tangga itu harus ada sebuah keseimbangan. Menyampaikan pendapat, menerima pendapat, atau memberi masukan, teguran, sebagainya, itu harus seimbang sehingga tidak terjadi benturan satu sama lain. Dan makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, keseimbangan yang keempat itu perlu. Yang keempat, nilai keempat ini adalah keseimbangan itu penting. Karena itu merupakan kunci sebuah kehidupan, prinsip dasar membangun rumah tangga. Yang kelima adalah untuk dibangun prinsip nilai yang kelima itu dasar keluarga, yaitu kesepakatan. Mengapa perlu kesepakatan? Ya, karena itu penting. Karena itu ketika kita sepakat, ada kuasa kehidupan di sana. Ketika kita sepakat, kita bisa menyelesaikan banyak hal. Ketika kita sepakat, ketika kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah-masalah itu, maka semua itu dapat dilewatinya. Kita tidak bisa lagi sendiri karena kita sudah dibangun di dalam komunitas keluarga di dalam Tuhan. Makanya semuanya itu harus disadari bahwa kita harus sepakat di dalam membangun rumah tangga. Ada harmonisasi, ada sebuah sinkronisasi ketika kita sepakat. Apapun yang kita akan program yang akan kita bangun di dalam keluarga itu, kalau tidak ada kesepakatan, maka saya percaya keluarga itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Inilah prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar keluarga, yaitu 5. Yang pertama adalah bangunlah kasih atau cinta di dalam keluarga. Yang kedua adalah bangunlah komunikasi, karena itu menjadi dasar kehidupan untuk kedepannya. Yang ketiga adalah kita sadari bahwa
berumah tangga itu adalah perubahan proses kehidupan. Yang keempat adalah adanya keseimbangan menjadi kunci kehidupan. Yang kelima, dalam rumah tangga itu ada kuasa kehidupan kalau kita ada kesepakatan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.